Ya, selamat malam. Saya mau berbagi tentang pengalaman saya menjadi guru di pedalaman Pegunungan Papua. Nama saya Selpius Napjal. Saya sebagai guru orang asli Pegunungan Papua. Bangga menjadi guru di kampung saya sendiri. Tujuan saya menjadi guru di kampung saya sendiri adalah untuk mendidik dan mengajar adik-adik. Nama sekolah yang saya mengajar adalah SD Impres Dapolding Distrik Kalongdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Pendahuluan saya berbagi dengan pengalaman saya. Saya ingin bercerita sedikit pengalaman bahwa mengajar di pedalaman Pegunungan Papua bukan hanya tentang memberikan pelajaran di kelas, tetapi juga tentang perjuangan, ketulusan, dan semangat untuk mencerdaskan adik-adik yang tinggal di wilayah terpencil atau wilayah di sini. Saya Selpius Napjal sebagai guru orang asli Pegunungan Papua yang mengabdi di daerah ini. Saya harus mengabdi dengan hati. Biarpun saya juga harus menghadapi tantangan, yaitu yang pertama geografis, kedua budaya, ketiga dan keterbatasan fasilitas yang mungkin tidak terbayangkan oleh banyak orang-orang di perkotaan sana. Pengalaman saya perjalanan menuju pergi ke sekolah. Bagi saya seorang guru di pedalaman Papua, perjalanan menuju ke sekolah bukanlah hal yang mudah. Banyak desa di pegunungan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau berjalan kaki melewati jalur setapak yang curam dan hutan lebat. Kadang saya harus menyeberangi sungai tanpa jembatan atau mendaki bukit yang tinggi. Bahkan saya harus berjalan kaki berjam-jam atau berlari-lari untuk mencapai tempat tugas saya. Kondisi sekolah yang saya hadapi. Sekolah yang saya mengajar memiliki bangunan yang sederhana dengan dinding papan, atap seng, dan lantai papan. Fasilitas yang saya biasa hadapi: buku pelajaran, alat tulis, dan media pembelajaran sangat terbatas. Bahkan tidak memiliki listrik atau akses internet. Sehingga proses belajar mengandalkan metode tradisional seperti papan tulis, gunakan kapur, dan whiteboard. Adik-adik saya selalu semangat datang ke sekolah. Meskipun berada dalam keterbatasan, semangat belajar adik-adik di pedalaman sangat tinggi sekali. Adik-adik tiap hari biasanya rela berjalan kaki jauh tanpa alas kaki, melewati hutan dan sungai hanya untuk bisa duduk di bangku sekolah. Dan adik-adik belajar dengan penuh antusiasme, menghormati guru, dan memiliki keinginan kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Tantangan yang saya hadapi: 1. Kendala bahasa dan budaya. Di Papua memiliki ratusan bahasa daerah dan unik, sehingga saya harus bisa belajar menyesuaikan diri dengan bahasa setempat atau mengajarkan bahasa ini secara perlahan. Yang kedua, keterbatasan sarana pendidikan. Sekolah saya yang mengajar dan perpustakaan sudah ada, tetapi buku pelajaran cukup lengkap. Kemudian yang kedua itu laboratorium komputer sudah ada. Laboratorium komputer sudah ada, tetapi tidak ada tenaga listrik.
hanya menggunakan genset, itu pun ada bensin, gunakan bensin. Selama ini lab komputer dan komputer sudah ada, tetapi kami jarang belajar komputer karena ada hari yang ada bensin kami belajar, kalau tidak ada bensin kami tidak belajar gunakan genset. Dan itu kendalanya adalah tenaga listrik belum ada. Belum ada fasilitas olahraga yang memadai. Akhirnya saya harus kreatif dalam menciptakan metode belajar yang menarik. Kondisi sosial dan ekonomi. Banyak siswa atau adik-adik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan ada yang harus membantu orang tua berburu atau berkebun sebelum berangkat ke sekolah. Sehingga kendala berikutnya adalah adik-adik biasa datang sekolah terlambat, jarang ada alpa karena mereka membantu orang tua. Yang kelima, akses kesehatan jika sakit, guru harus membantu siswa. Kalau siswa sakit, bisa bawa ke rumah sakit. Berjalan jauh, menunggu bantuan dari kota terdekat karena fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kebahagiaan dalam pengabdian saya. Meskipun penuh tantangan, saya menjadi guru di pedalaman pegunungan Papua. Memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Ketika melihat adik-adik saya mulai bisa membaca, menulis, menghitung, dan bermimpi lebih tinggi untuk mencapai cita-cita mereka. Semua perjuangan terasa terbayar. Saya bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga sosok orang tua, teman, dan inspirasi bagi adik-adik saya. Saya bertugas menjadi guru di kampung saya, bukan sementara. Tetapi saya bangga dan jatuh cinta dengan masyarakat dan lingkungan di kampung saya sendiri. Sehingga memilih untuk mengabdikan diri lebih lama di sini. Kesimpulannya adalah pengalaman ini saya bagikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang belajar memahami kehidupan, kesederhanaan, dan ketulusan hati masyarakat Papua. Terima kasih dan selamat malam.